Ya, jadi untuk analisis PLS menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan dulu persiapan datanya. Jadi nanti di dalam file yang saya kirim nanti bisa buka file ini, data dan hasil Smart PLS. Nah, ini nanti dibuka. Jadi yang pertama itu kita buat dulu file CSV-nya. Nah, untuk membuat file CSV caranya seperti ini. Ini yang bagian ini kan jawaban dari responden masih berbentuk angka, huruf. Nanti kita rubah menjadi angka. Caranya bagaimana? Nanti di sini ada rumusnya, bisa diikuti. Nah, untuk membuat CSV kita copy dulu seperti ini. Kita copy seluruhnya. Nah, seperti ini kita copy. Lalu kita buka tab baru seperti ini. Kita paste nilainya saja yang dipaste. Nah, setelah seperti ini lalu kita hapus yang tidak digunakan seperti kuesioner ini. Nah, ini item kuesioner kita hapus. Nah, setelah seperti ini lalu kita klik file, save as, terus. Nah, ini bebas, dimana kita beri nama seperti ini, bebas. Nah, yang penting adalah di bagian ini save as type kita rubah ke dalam CSV. Nah, ini kita rubah ke dalam CSV, lalu kita save, klik save seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat file CSV-nya. Nah, karena saya sudah buat, nanti di sini juga ada file CSV-nya yang ini. Nah, CSV Smart PLS. Nah, seperti ini. Kalau sudah dibuat filenya, lalu kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, setelah membuka seperti ini, lalu kita klik file, new project. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama di sini. Nah, untuk file ini kita beri nama contoh 1126. Nah, seperti ini. Nah, ini nama bebas, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan. Lalu kita masukkan dulu datanya dengan cara klik ini, double klik to import data, kita double klik. Nah, kita masukkan data yang akan dianalisis, data yang tadi, data yang bentuknya CSV. Nah, kita masukkan CSV yang ini, klik open. Nah, ini biarkan saja, ini juga bisa diberi nama sesuai dengan keinginan. Lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, jadi ini adalah untuk yang pertama, yaitu untuk table screening. Untuk table screening ini kita lihat mean, median, dan standard deviation. Kita lihat di sini standard deviation ini tidak ada yang 0. Artinya jawaban dari responden itu bervariasi. Jadi tidak ada yang dieliminasi untuk di bagian screening ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, lalu kita klik yang ini bagian untuk membuat jalur atau diagramnya. Double klik seperti ini, dan ini bisa kita close dulu. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan indikator ini yang sudah dibuat. Ya, kita cek dulu di sini untuk respondennya jumlahnya adalah 264 responden. Jadi seperti itu. Nah, caranya untuk membuat diagram jalur, kita klik yang X1 ini, lalu klik yang X1.4. Jadi harus sesuai dengan kelompok variabel latennya. Konstruk dan latennya itu harus dalam satu kelompok. Nah, seperti ini lalu kita drag. Nah, untuk ini X2 juga sama caranya, klik lalu tekan shift lalu klik X2.4. Nah, seperti ini. Lalu untuk variabel berikutnya juga sama. Seperti ini. Nah, seperti ini lalu kita rapikan. Kita rapikan file ini diagramnya. Dengan cara kita bisa geser. Ya, klik tahan ini kita bisa geser. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk bentuk diagramnya ini bisa disesuaikan dengan keinginan.
Nah, ini yang biasa saya lakukan untuk membuat diagram jalur dengan model yang seperti ini. Nah, kita rapikan dulu sebentar. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan sesuai dengan hipotesis yang ada. Jadi sebelumnya kita beri nama dulu. Nah, kita beri nama untuk X1, caranya klik kanan, rename. Nah, di sini kita beri nama untuk X1. Nah, ini perceive desirability. Nah, kenapa di sini ada nama X1 di depan? Karena nanti kedepannya ini sangat mempermudah pada saat proses analisis dan pembacaan data. Jadi diusahakan untuk nama variabel itu ditaruh di depan, jangan ditaruh di belakang. Nah, yang salah itu seperti ini misalnya. Nah, ini yang salah. Nanti susunannya pada saat melakukan interpretasi ini acak-acakan, tidak sesuai dengan urutan. Jadi bisa menghemat banyak waktu. Lalu klik OK. Sama untuk yang kedua juga seperti ini. Kita beri nama seluruhnya. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan jalur diagramnya sesuai dengan hipotesis. Jadi klik ini bagian menu connect, kita klik X1, kita hubungkan ke dalam kepada variabel Z e-commerce adoption. Nah, seperti ini kita hubungkan. Nah, untuk Z kita hubungkan ke Y. Nah, seperti ini. Nah, ini tandanya kalau sudah berubah menjadi biru, artinya seluruh variabel telah terkoneksi. Nah, kemudian setelah seperti ini kita lakukan analisis tahap 1 atau validitas reliabilitas tahap 1. Kalau file yang saya buat itu adalah namanya PLS algorithm model 1. Nah, ini untuk mengetahui atau untuk mengeliminasi variabel konstruk yang di bawah standar. Kita dalam pengujian ini standar yang kita gunakan adalah untuk overloading 0,70. Caranya klik calculate PLS algorithm. Nah, ini biarkan default, lalu start calculation. Nah, setelah muncul hasilnya, lalu kita lihat nilai dari overloading. Nah, ini nilai dari overloadingnya seperti ini. Nah, ini susunannya memang terbalik ya. X1.1 ini harusnya di atas, cuma ini posisinya di bawah. Ini bukan saya yang buat, karena memang dari softwarenya seperti itu. Nah, ini kan masih ada yang merah nih. Dari X1.3, X1.4, jadi masih di bawah 0,70. Nah, ini harus dieliminasi. Tapi sebelum eliminasi kita harus laporkan dulu hasil ini. Nah, caranya untuk melaporkan hasil ini dengan kita mengcopy hasil ini ke dalam bentuk Excel. Yaitu klik ini Excel format. Lalu kita bisa buka aplikasi Excel. Kita bisa paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat interpretasinya. Nah, interpretasi yang saya sudah buat itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini PLS algoritma model 1. Ini screeningnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat lebih jelas. Nah, seperti ini kita kelompokkan sesuai dengan latennya. Lalu kita beri kode yang di bawah 0,70 ini dengan warna merah untuk mempermudah interpretasi secara visual. Setelah seperti itu kita buat juga tabel untuk mengelompokkan variabel konstruk mana yang sudah dihapus seperti ini. Nah,
caranya. Nah, untuk bentuk tabel dan bagaimana modelnya ini setiap orang mungkin berbeda, dan ini memang yang biasa saya buat. Nah, setelah seperti ini kita lihat juga nilai dari construct, reliability, and validity. Nah, pada saat pengujian untuk model pertama yang harus dilihat adalah nilai dari AVE. Nah, AVE ini harus di atas 0,5. Nah, kita bisa lihat di sini nilai AVE secara keseluruhan sudah di atas 0,5, atau yang bisa secara visual lebih mudahnya kita lihat ini adalah yang berwarna hijau. Jadi kalau ini sudah berwarna hijau bisa dipastikan itu tidak terjadi masalah. Nah, untuk interpretasinya sama, klik Excel format seperti ini, lalu kita bisa paste seperti ini. Nah, ini adalah bentuk yang sudah saya interpretasi seperti ini untuk visualnya, dan untuk visualnya nanti bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, setelah kita ketahui nilai dari overloadingnya, nah ini masih ada yang merah, lalu kita hapus. Cara menghapusnya bagaimana? Kita masuk ke dalam model jalurnya seperti ini. Nah, kita harus lihat dulu seperti ini ya. Jadi X1.3, X1.4, X2.3 ini kita hapus dari model. Jadi yang kita hapus itu atau bisa juga dilihat dari nilai ini, nilai loadingnya. Ini kelihatan dari depan. Yang kita hapus itu dari X1.3, X1.3 kita hapus, kita klik, lalu kita tekan delete. Nah, seperti ini. X1.4, X2.3, X3.4, Y1.3. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dengan mengklik menu ini Elegant. Nah, seperti ini ya, sorry. Nah, setelah dihapus atau diulangkan dari model, lalu kita uji ulang. Caranya sama seperti tadi, PLS algorithm. Lalu ke nilai overloading. Nah, nah kalau misal terjadi seperti ini ya, ini kita contohkan aja. Jadi masih ada yang merah. Kalau masih ada yang merah seperti ini, kita hapus lagi. Kita ulangi lagi sampai tidak ada yang merah. Nah, kita bisa lihat di sini X2.3 ini merah. Jadi memang untuk di tahap 1 itu kita bisa mengeliminasi banyak variabel. Jadi tidak sekali jalan. Setelah dihapus, kita analisis ulang. Kalau masih ada merah, kita analisis ulang terus seperti itu sampai dengan hasilnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini sebagai contoh saja bagaimana untuk prosesnya. Nah, ini sebenarnya untuk X2 titik, untuk variabel X2 atau teknologi readiness ini yang harus dimasukkan adalah X2.2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa hilangkan dulu. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita bisa lihat di sini X2.3 kita hapus seperti ini. Kita lakukan kalkulasi ulang, PLS algorithm, start calculation. Overloading, kita lihat sini. Nah, ini tidak ada yang merah, artinya ini sudah sesuai. Nah, kita kembalikan dulu ke bentuk awalnya untuk X2.1 untuk variabel X2 ini. Jadi yang harus dikembalikan dari variabel X2 adalah nilai X2.2. Nah, ini X2.2 kita kembalikan dulu ke dalam model. Nah, seperti ini. Nah, kita calculate ulang PLS algorithm, start calculation. Nah, langsung ke autoloading, kita lihat. Nah, ini sudah hijau semua. Jadi ini adalah hasil dari
outer model yang ke-1 atau PLS algorithm yang ke-1. Jadi memang tujuannya itu untuk mengeliminasi variabel konstruk yang tidak sesuai. Nah, untuk yang lengkapnya seperti F, R, Viv dan lain-lainnya itu nanti di tahap 2 setelah dieliminasi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa copy seperti tadi ke dalam Excel. Lalu lakukan interpretasi. Nah, ini adalah yang sudah kita hilangkan ya, atau sudah kita eliminasi. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian tahap 2 untuk outer model tahap 2, outer dan inner sekaligus. Caranya sama seperti tadi. Ini bisa di close dulu. Nah, klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, ini adalah tahap 2 atau yang sudah dilakukan eliminasi. Cara interpretasinya sama seperti tadi. Jadi kita lihat dulu nilai autoloadingnya, klik Excel format, kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Seperti ini kita bisa paste. Nah, ini lalu setelah seperti ini diinterpretasi sesuai dengan format yang dikehendaki. Nah, ini adalah untuk autoloadingnya. Interpretasi saya seperti ini. Nah, ini bisa berbeda, tapi ini adalah format yang kebanyakan orang itu gunakan. Lalu kita juga lihat nilai dari konstruk validity reliability-nya untuk melihat reliabilitasnya. Untuk rombak alpha di atas 0,7 semua ini sudah oke, HVE sudah oke, dan CR juga harus di atas 0,7 sudah oke semua. Lalu kita lihat lagi nilai dari diskriminan validity. Nah, tinggal klik saja seperti ini. Nah, untuk diskriminan validity yang pertama kita lihat adalah nilai dari Warner Lake kriteria atau akar AVE. Nah, untuk cara membacanya ini ada dua cara, jadi secara horizontal ataupun vertikal. Nah, itu pilih salah satu saja. Nah, yang biasa saya lakukan ini adalah secara horizontal. Jadi bagaimana cara membacanya? Jadi kita bisa lihat di sini contohnya adalah untuk X1 ke X1 ini tidak ada nilai horizontal yang lain. Nah, kita lihat langsung ke dalam yang memiliki nilai horizontal yaitu X2 ke X2. Nah, kita lihat di sini. Untuk X2 ke X2 ini nilainya adalah 0,792. Dan X2 ke X1 nilainya 0,277. Nah, nilai diskriminan validity yang baik atau yang bisa kita katakan memenuhi standar yaitu yang lebih tinggi ke variabelnya sendiri. Jadi X2 ke X2 ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lainnya secara horizontal. Nah, contoh lagi adalah untuk X3. X3 ke X3 adalah 0,840. Dibandingkan dengan horizontal yang lain, nilai horizontal yang lain ini lebih tinggi. Nah, ini artinya sudah memenuhi untuk kriteria diskriminan validity untuk tabel Warner Lake kriteria atau akar AVE. Nah, kita bisa lihat untuk variabel yang lain juga sudah memenuhi. Nah, untuk cross loading ini lebih rumit sebenarnya. Jadi cross loading ini kita melihatnya per nilai dari loading faktornya. Nah, cara membacanya sama. Kalau ini secara horizontal. Jadi X1.2, X2.1 ke variabel latennya X1 ini perceived disability ini harus lebih tinggi ke variabel dibandingkan dengan variabel horizontal yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini X1.2 ini 0,855 dibandingkan dengan dibandingkan dengan nilai dari variabel horizontal lainnya ini lebih tinggi. Artinya untuk X1.2 ini telah memenuhi diskriminan validity secara cross loading. Nah, untuk X1.1 ini di bawah 0,960 dibandingkan dengan nilai horizontal lainnya ini lebih tinggi. Artinya ini sudah memenuhi kriteria. Jadi cara membacanya seperti itu, untuk yang lain juga sama. Nah, untuk X2.1 kita lihat di atasnya ini nilai variabel atasnya ini. Jadi ini ya, lihatnya ini X2 ke X2, X3 ke X3, X4 ke X4, Y ke Y, Z ke Z. Seperti itu.
Contoh kedua, misalkan kita ingin melihat discrete validity untuk X3. Nah, untuk X3 ini kita lihat ke X3 nya lagi. Nah, nilainya 0,821 dibandingkan dengan horizontal yang lain ini lebih tinggi. Lalu ke X2.2, X3.2 ini juga lebih tinggi dibandingkan horizontal yang lain. Nah, seperti itu seterusnya. Cara membacanya sama saja. Lalu kemudian kita lihat juga nilai HTMT-nya. Nah, nilai HTMT ini harus di bawah 0,9, atau yang bisa secara visual kita mudah lihat itu adalah yang berwarna hijau. Nah, ini kenapa untuk X1 ke X1 ini tidak ada nilainya? Ini ada nilainya. Nilainya itu adalah sebenarnya adalah 0. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa hilangkan 0 ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita lihat untuk inner modelnya ke nilai viv. Nah, viv yang dilihat itu adalah ada dua cara untuk melihat viv. Ada yang melihatnya outer, ada yang melihatnya inner. Nah, kalau saya yang biasa saya lakukan adalah inner viv value. Nah, viv ini harus di bawah 0,5, atau secara visual bisa dilihat ini yang berwarna hijau artinya di bawah 0,5. 0,5 artinya kita bisa lihat di sini seluruh variabel laten memiliki nilai viv di bawah 0,5. Artinya sudah memenuhi kriteria collinearity statistik viv. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita di sini bisa lihat juga nilai R square. Ini tinggal klik saja. Nah, sini R square-nya seperti ini. Kita pindah ke Excel format. Nah, kita bisa lakukan interpretasi. Nah, ini adalah nilai R square-nya. Kita bisa lihat. Untuk F square juga sama, nanti tinggal dipindahkan saja. Nah, seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita lakukan pengujian untuk Q kuadrat. Nah, untuk pengujian Q kuadrat caranya adalah klik calculate, lalu ke menu blindfolding, start calculation. Nah, seperti ini untuk pengujian blindfolding. Yang dilihat itu adalah nilai dari Q kuadrat yang ini. Dan untuk di sini kan ada banyak case. Nah, kita yang gunakan itu yang total. Nah, setelah seperti ini kita pindah ke Excel. Kita masukkan ke dalam interpretasi. Nah, ini adalah bentuk interpretasinya. Nah, setelah dilakukan pengujian inner dan outer dan inner model, lalu kita lakukan pengujian hipotesis atau bootstrapping. Caranya adalah klik calculate, bootstrapping. Ini biarkan default, start calculation. Nah, ini adalah bentuk pengaruh langsung atau path coefficient. Path coefficient adalah bentuk pengaruh langsung. Kita bisa lihat di sini X1 ke Z yang dilihat adalah nilai original sampel dan p-value. Ada juga yang melihat nilai tes statistiknya, tapi untuk mempermudah dalam analisis, karena ini adalah merupakan fitur dari Smart PLS, kita langsung saja lihat ke nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value ini harus di bawah 0,05. Nah, ketika di bawah itu maka dinyatakan signifikan atau hipotesisnya itu diterima. Kita lihat di sini X1 ke ZE, jadi perceived desirability ke e-commerce adoption, nilai p-value-nya adalah 0,001, di bawah 0,05, ditandai dengan warna hijau. Ini dinyatakan diterima. Jadi terdapat pengaruh signifikan antara X1 dengan Z. Nah, ini. Lalu kemudian untuk X2.2, ya X2 yaitu teknologi readiness terhadap e-commerce adoption. Kita lihat nilai. Nah, untuk melihat positif negatif dari bentuk hubungan itu kita lihat dari nilai original sampelnya ini. Nah, di nilai original sampel ini kita lihat kalau misalkan di sini ada tanda negatif berarti hubungannya negatif. Kalau misalkan tidak ada tanda
tidak ada tanda apa-apa, berarti hubungannya itu adalah positif. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya adalah positif, p-value-nya 0,01. Nah, untuk p-value ini sendiri, karena dalam metode yang digunakan adalah bootstrapping, maka setiap pengujiannya ini nilainya akan berbeda-beda namun tidak akan jauh. Nah, kenapa berbeda? Itu merupakan fitur dari Smart PLS-nya sendiri. Karena teknologinya bootstrapping itu secara default atau secara softwarenya itu dilakukan sampling ulang. Nah, untuk X3 Top Management Support ke e-commerce adoption, ini nilai p-value-nya 0,304 dan original sampelnya 0,77, artinya tidak terdapat hubungan positif signifikan atau tidak terdapat hubungan positif yang signifikan terhadap e-commerce adoption. Lalu untuk X4 customer pressure terhadap e-commerce adoption juga sama, tidak signifikan, dan Z ke Y ke growth, e-commerce adoption ke growth itu signifikan. Nah, ini untuk pengaruh langsung. Nah, untuk pengaruh tidak langsungnya kita lihat di specific indirect effect. Tinggal klik saja. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat jadi X3 terhadap Y melalui Z, X4 terhadap Y melalui Z. Nah, seperti ini. Ini tidak signifikannya 2, langsung signifikannya adalah 2. Hubungannya seluruhnya positif. Nah, setelah seperti ini, kita ingin mengekspor output dari Smart PLS-nya. Jadi kita tinggal klik export to Excel seperti ini, start export. Nah, kita bisa save di mana yang kita kehendaki. Begitu untuk bloom folding dan bootstrapping juga sama. Oke, sekian untuk analisis PLS menggunakan Smart PLS. Terima kasih.